Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kami ucapkan kepada Pak Faris selaku dosen pengampu mata kuliah Aktuaria Prodi Statistika Universitas Airlangga dan juga teman-teman kami semua. Di sini kami dari kelompok 15 ingin memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai dana pensiun. Sebelumnya, kami akan perkenalan dari anggota kami sendiri, yaitu yang pertama ada Pradita Sada Putri dengan NIM akhir 020, dan juga ada Tria Mardita dengan NIM akhir 022, dan terakhir ada Riko Ramadan dengan NIM akhir 077. Yang pertama yaitu mengenai apa sih dana pensiun itu. Menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun merupakan dana yang dibayarkan tiap bulanan oleh pekerja sejak menjadi peserta dana pensiun serta dana tersebut dapat diambil setelah akhir masa kerja. Usia pensiun di Indonesia sendiri merujuk pada peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2015 pasal 15 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun. Selanjutnya yaitu ada tujuan dana pensiun. Yang pertama yaitu sebagai penyambung hidup sekaligus bekal di masa depan, dan juga yang kedua sebagai modal usaha di masa tua nanti. Yang ketiga yaitu ada manfaat dana pensiun. Yang pertama yaitu manfaat dana pensiun bagi peserta, yaitu mampu memberikan jaminan bagi para peserta ketika di hari tua nanti sudah tidak kembali produktif, dan juga meminimalisir rasa khawatir dan memberikan rasa aman bagi peserta untuk masa tua nanti. Kemudian yang kedua yaitu ada manfaat dana pensiun bagi perusahaan. Yang pertama memberikan apresiasi atas kesejahteraan para pekerja, dan juga sebagai salah satu poin unggul untuk perusahaan ketika menyediakan dana pensiun bagi para pekerjanya. Yang terakhir yaitu ada manfaat dana pensiun bagi penyelenggara, yaitu sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dan juga dapat digunakan sebagai modal investasi. Selanjutnya yaitu di sini merupakan beberapa produk dana pensiun yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu ada DPLK dari Allianz, merupakan program dana pensiun lembaga keuangan bagi perusahaan dan karyawannya. Yang kedua yaitu ada DPLK Jiwasraya, yaitu terkait layanan dana pensiun, Jiwasraya menyediakan dua layanan, yaitu program pensiun untuk kompensasi pesangon atau PPUKP dan juga program pensiun iuran pasti atau PPIP. Produk yang terakhir yaitu ada BNI Simponi, yaitu merupakan layanan program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia atau PT BNI sejak tahun 1994 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Yang selanjutnya yaitu mekanisme dari BNI Simponi. Yang pertama yaitu mendaftar menjadi peserta BNI Simponi, setelah itu melakukan setoran awal minimal Rp250.000. Untuk setoran berikutnya yaitu minimal Rp100.000. Selanjutnya dana peserta tadi akan dikembangkan dan hasil pengembangannya sesuai dengan jenis investasi yang dipilih peserta nanti yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Lalu yang terakhir yaitu pencairan dana ketika peserta sudah pensiun. Untuk di BNI Simponi sendiri, usia pensiun normal yang dipilih oleh peserta, baik peserta individu maupun peserta kelompok, ditentukan sekurang-kurangnya 40 tahun. Nah, berikut merupakan jenis investasi dari BNI Simponi. Yang pertama ada Simponi Liquid, di mana hasil pengembangannya yaitu 100% deposito dan atau pasar uang, Simponi Liquid Plus 75% deposito dan atau pasar uang, dan 25% obligasi, Simponi Liquid Syariah, 100% deposito syariah, pasar uang syariah dan atau obligasi syariah, Simponi Moderat, 50% deposito dan atau pasar uang, dan 50% obligasi, Simponi Berimbang, yaitu hasil pengembangannya berupa 50% deposito dan atau pasar uang, dan 50% reksadana dan atau saham. Untuk Simponi Berimbang Syariah, hasil pengembangannya berupa 50% deposito syariah, pasar uang syariah dan atau obligasi syariah, dan 50% reksadana syariah. Dan yang terakhir ada Simponi Progresif, untuk hasil pengembangannya yaitu berupa 50% obligasi dan 50% reksadana dan atau saham. Selanjutnya yaitu layanan yang ada di BNI Simponi. Di sini ada dua layanan, yaitu layanan individu dan layanan kolektif. Untuk layanan individu sendiri, yaitu layanan dengan peserta yang mendaftar atas kemauan sendiri. Sedangkan layanan kolektif
yaitu layanan yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan para pemberi kerja atas persiapan pembayaran dana pesangon para karyawannya. Selanjutnya yaitu kajian matematika aktuaria yang terkait. Yang pertama ada fungsi tingkat suku bunga, di mana fungsi tingkat suku bunga ini digunakan untuk mengurangi pembayaran yang akan datang. Nah, nilai sekarang dari satuan uang dalam tahun yaitu V pangkat N sama dengan 1/1 plus I pangkat N. Untuk selanjutnya ada present value of future benefit atau PVFB, yaitu nilai sekarang dari manfaat pensiun berkala yang akan diterima peserta program dana pensiun saat peserta memasuki usia pensiun yaitu berusia tahun. Untuk perhitungan PVFB sendiri ada dua, yaitu perhitungan sebelum usia pensiun, rumusnya yaitu BR dikali V pangkat R min X dikali R min X PX dikali AR, dan untuk penghitungan setelah usia pensiun R yaitu BR dikali AR. Selanjutnya ada present value of future normal cost, yaitu nilai sekarang dari iuran berkala yang dibayarkan peserta program dana pensiun. Present value of future normal cost seorang peserta program pensiun yang berusia X tahun dengan usia masuk Y tahun dan usia pensiun normal R tahun dinotasikan dengan PVFNCX. Selanjutnya ada iuran pensiun atau normal cost, yaitu pembayaran yang dilakukan oleh peserta program dana pensiun untuk memenuhi biaya manfaat pensiun. Iuran pensiun diperlukan dalam 1 tahun untuk mendanai nilai sekarang manfaat pensiun. Untuk persamaan umum iuran pensiun untuk peserta berusia X adalah RNCX sama dengan BX dikali AR dikali V pangkat R min X dikali R min X BX, di mana X lebih dari sama dengan Y kurang dari R. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan yang pertama yaitu dana pensiun merupakan dana yang keuangannya diperoleh dari iuran tetap para peserta ditambah penghasilan perusahaan yang disisihkan dan para peserta berhak memperoleh bagian keuangan itu setelah pensiun. Dana pensiun ini sendiri memiliki tujuan sebagai penyambung hidup sekaligus bekal atau modal di masa tua ketika sudah tidak produktif lagi. Terkait manfaatnya yaitu memberikan jaminan ketika pensiun sudah tidak produktif dan meminimalisir rasa khawatir untuk masa tua nanti. Terkait jenis produk dana pensiun di Indonesia yaitu ada BNI Simponi, DPLK Jiwasraya, DPLK Allianz, dan banyak lagi. Terkait kajian matematika aktuaria yang berkaitan yaitu ada PVFB atau Present Value of Future Benefit, terus Present Value of Future Normal Cost atau PVFNC, dan iuran pensiun atau normal cost. Serta ada 2 metode yang akan kita gunakan untuk ide penelitian kami, yaitu metode Projected Unit Credit dan metode Individual Level Premium. Next. Dan berikut yaitu ide penelitian kelompok kami, yaitu perbandingan metode Projected Unit Credit dan metode Individual Level Premium dalam menghitung hasil perhitungan nilai akhir pembiayaan iuran normal dana pensiun setiap tahun dari sudut pandang peserta program dana pensiun. Kami menggunakan ide penelitian ini karena nilai akhir pembiayaan iuran normal ini sendiri digunakan untuk mengetahui total pembiayaan iuran normal yang dikeluarkan peserta selama mengikuti program dana pensiun sampai memasuki usia pensiun. Dan 2 metode itu sangat berarti karena yang pertama metode Projected Unit Credit membagi total manfaat pensiun pada usia pensiun normal dengan total masa kerja menjadi satuan unit manfaat pensiun yang kemudian dialokasikan ke setiap tahun selama masa kerja. Dan metode Individual Level Premium yaitu nilai sekarang pada tanggal perhitungan aktuaria dari total manfaat pensiun dialokasikan secara merata pada setiap tahun masa kerja, yaitu sejak tanggal perhitungan aktuaria hingga usia pensiun normal. Oleh karena itu, untuk membantu peserta program dana pensiun dalam membandingkan metode mana yang lebih baik, kami memberikan ide penelitian sebagai berikut ini. Next. Terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.